akan keluar lagi. Itulah sebuah ucapan kata yang terdengar di benak Qingchen. Setelah kata-kata itu, semua aura hitam langsung tertarik dan masuk kembali ke dalam pedang karat. Dan pedang karat kembali tenang, kembali ke keadaan semula. Setelah itu, Qingchen langsung jatuh ke tanah menyemburkan darah dan sangat lemah. Qingchen! Yu Qiansu, Jiruyu, dan Chen Sisi langsung berlari dan meraih Qingchen. Melihat ekspresi khawatir semua orang, Qingchen langsung berkata, "Tidak apa-apa, saya baik-baik saja." Qingchen menghela napas dalam-dalam setelah membunuh Peng Lei, putra Peng Xiaoyu, dan menghancurkan kehendak ilahi Peng Xiaoyu. Kebencian Qingchen selama 300 tahun sedikit terbayarkan. Pada saat yang sama, Qingchen juga mengerti bahwa kekuatan Peng Xiaoyu sudah sangat kuat. Akan tetapi, Qingchen tidak takut sama seperti sebelumnya. Pada akhirnya, Qingchen dapat mengalahkan kehendak ilahi Peng Xiaoyu. Walaupun itu juga menggunakan kekuatan misterius pedang karat yang tidak bisa Qingchen kendalikan. Tapi, sebenarnya kekuatan apa itu yang ada di dalam pedang karat? Kata Qingchen, jika bukan karena situasinya tidak terdesak, Qingchen tidak akan mengaktifkan kekuatan misterius yang ada pada pedang karat. Kemudian Qingchen bersila dan mulai menyembuhkan diri. Melihat Qingchen baik-baik saja, Yu Qiansu, Chen Sisi, dan Jiruyu menghela napas lega. Setelah itu, mereka bertiga juga mulai menyembuhkan diri. Scene berpindah ke Wuyu, tepatnya di markas Kekaisaran Xuanyuan. Di kediaman Peng Xiaoyu, terlihat Peng Xiaoyu sedang bersila, lalu tiba-tiba matanya terbuka dan langsung memancarkan kemarahan. "Siapa itu? Siapa yang berani membunuh anakku Peng Lei?" Kata Peng Xiaoyu. Dia meraung marah di dalam hatinya. Peng Lei hanya salah satu dari anaknya, dia tidak peduli. Namun yang ia pedulikan adalah pihak lain yang berani memprovokasinya dan menjatuhkan harga diri Kekaisaran Xuanyuan-nya. Apakah mungkin itu adalah Sangguan Cinder? Tapi saya pikir Sangguan Cinder tidak mungkin melakukan itu. Akan tetapi, salah satu dari mereka jelas adalah orang dari ras alien. Selain Sangguan Cinder, siapa lagi yang bisa melakukannya? Kata Peng Xiaoyu. Kemudian Peng Xiaoyu memanggil penjaga dan berkata, "Panggil Wushang, suruh menghadap kepadaku." "Baik, Kaisar." Segera penjaga itu undur diri. Wushang adalah seorang ahli martial emperor yang cukup kuat dan merupakan tangan kanan Peng Xiaoyu. Sesaat kemudian seorang pria menghadap kepada Peng Xiaoyu. Pria ini adalah Wushang. Melihat ekspresi marah Peng Xiaoyu, dia tiba-tiba kedinginan. Selama dia mengikuti Peng Xiaoyu, ini baru pertama kalinya dia melihat Kaisar Peng Xiaoyu sangat marah seperti ini. "Kamu segera pergi ke alam Yu kuno. Peng Lei telah mati di sana, seorang anak laki-laki yang telah membunuhnya. Dan anak itu berhubungan dengan istana berkabut. Selidiki dan pastikan kamu harus menangkap pembunuhnya," kata Peng Xiaoyu. Apa? Peng Lei meninggal? Wushang baru mengerti mengapa Kaisar Peng Xiaoyu semarah ini. "Baik, bawahan menerima perintah," kata Wushang. Segera dia mengumpulkan beberapa orang. Setelah semua persiapan telah selesai, Wushang dan lainnya pergi menuju alam Yu kuno. Berita tentang ini menyebar dengan sangat cepat kepada kekuatan pengaruh-pengaruh besar di sekitar Kekaisaran Xuanyuan. Bahkan pengaruh-pengaruh kekuatan besar ini mengirim orang untuk mengikuti Wushang secara diam-diam. Scene kembali berpindah kepada Qingchen. Setelah beberapa waktu, akhirnya Qingchen sudah hampir pulih dan membuka matanya. Setelah membunuh Peng Lei, hati Qingchen sangat senang. Sekarang kultivasi Qingchen sudah menyentuh puncak tahap awal martial sovereign. Namun untuk bisa menerobos sepertinya masih ada sedikit celah. "Qingchen, apakah kamu baik-baik saja?" kata Yu Qiansu. Melihat Qingchen berhenti memulihkan diri, dia, Jiruyu, dan Chen Sisi bergegas ke Qingchen. "Aku baik-baik saja, bagaimana denganmu?" kata Qingchen. "Kami juga baik-baik saja," kata Yu Qiansu. Dia berkata sambil tersenyum manis, "Qingchen, terima kasih kamu telah menolongku.
Jika bukan karena kamu, mungkin aku sudah jatuh dalam bahaya, kata Jiruyu. Dia berkata dengan penuh ekstasi kepada Kinchen. Jika Kinchen tidak datang, akhir hidupnya pasti akan sangat mengenaskan. Tidak perlu sungkan, sudah sewajarnya aku menolongmu, kata Kinchen dengan santai. Tujuan Kinchen yang sebenarnya adalah untuk membunuh Peng Lei. Adapun menyelamatkan Jiruyu dan Chen Sisi, Kinchen tidak terlalu memikirkannya. Tentu saja Kinchen tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada wanita-wanita ini. Mendengar ini, Jiruyu sedikit tidak senang. Pada awalnya dia berpikir Kinchen datang secara khusus untuk menyelamatkannya, yang membuatnya sangat senang. Tapi ternyata Kinchen melakukannya dengan santai. Lalu Jiruyu berkata, "Saat itu di warisan pedang iblis, aku berhutang nyawa padamu, dan sekarang aku juga berhutang nyawa lagi padamu. Jangan khawatir, hutang 2 nyawa ini aku pasti akan membayarnya. Apalagi sekarang kamu harus memikirkan bagaimana berurusan dengan kekaisaran Xuanyuan," kata Jiruyu. Peng Lei lah yang pertama memulai. "Mengapa kita yang harus memikirkannya?" kata Yukiansu. Dia mendengus dingin. "Kamu tidak tahu kekuatan kekaisaran Xuanyuan. Di dunia bela diri ini, selain istana berkabut, kekaisaran Xuanyuan adalah yang paling mendominasi. Kita tidak apa-apa karena berasal dari istana penegak hukum. Tapi Kinchen, dia hanya dari Papiliun Pil, bahkan berasal dari Papiliun Pil bawah," kata Jiruyu. "Kinchen, terima kasih," kata Chen Sisi. Dia sebelumnya ingin menolong Ketua Ying, tapi dia sudah tidak tertolong dan mati. Orang-orang dari sekte iblisnya juga sudah mati. Untungnya dia masih selamat karena diselamatkan oleh Kinchen. Namun sekarang Kinchen lah yang ada dalam situasi genting. "Selama kamu tidak mengatakan ini kepada siapapun, aku akan baik-baik saja. Siapa yang akan tahu jika aku yang telah membunuh Peng Lei," kata Kinchen. "Tapi Kinchen, jangan gegabah. Kehendak ilahi Peng Xiaoyu telah melihatmu. Dengan koneksinya, dia bisa dengan mudah menemukanmu," kata Jiruyu. Dia sangat tahu kehebatan Kaisar Peng Xiaoyu. Dia adalah orang yang disebut menakutkan oleh leluhur tua keluarga Ji-nya. "Oke, baiklah, aku tahu itu. Selama kamu tidak mengatakan hal ini kepada siapapun, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal yang lainnya," kata Kinchen. Setelah mengatakan ini, Kinchen berbalik dan berjalan ke arah kolam luar angkasa. "Kinchen, aku peduli kepadamu. Tolong dengarkan aku. Kekaisaran Xuanyuan tidak sesepele seperti yang kamu sebutkan," kata Jiruyu. Dia langsung mencegat Kinchen. "Kinchen, apa yang dikatakan Jiruyu adalah benar," kata Yukiansu. "Karena semuanya telah terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Sekarang kita hanya bisa untuk secepatnya meningkatkan kekuatan kita sendiri. Hanya setelah kekuatan kita meningkat, kita bisa melawan. Adapun hal-hal lain, itu terserah nanti," kata Kinchen. Dia berkata sambil tersenyum. "Kinchen, jangan khawatir. Masalah ini terjadi karena diriku, dan aku tidak akan membiarkanmu menghadapinya sendirian," kata Chen Sisi. "Tentu saja itu harus. Kinchen membunuh Peng Lei demi untuk menyelamatkanmu. Begitu banyak kemarahan yang akan ditanggung Kinchen untuk bisa menyelamatkanmu. Maka dari itu, kamu harus menjadi wanita Kinchen," kata Yukiansu. Dia pikir pengaruh Chen Sisi cukup besar, jadi dia tidak ingin Chen Sisi jatuh ke tangan orang lain. Di sisi lain, mendengar ini, Jiruyu hampir muntah darah. Bukankah Yukiansu wanitanya Kinchen? Tapi mengapa Yukiansu mengambil seorang gadis untuk Kinchen? Pada saat yang sama, Jiruyu juga merasa tidak bahagia. Berdasarkan hubungan, dia dan Yukiansu sangat dekat. Tapi mengapa Yukiansu malah memilih Chen Sisi bukan dirinya? "Kinchen, dia adalah laki-lakimu. Sisi tidak berani untuk mencurinya," kata Chen Sisi. Dia berpikir Yukiansu sedang membuat lelucon. "Siapa yang bercanda denganmu? Aku serius," kata Yukiansu. Mendengar bahwa Yukiansu tidak bercanda, Chen Sisi tertegun. Lalu melihat Kinchen dengan wajah menggoda. Jika sebelumnya Chen Sisi hanya mengagumi Kinchen,
Sekarang setelah ditolong oleh Qin-chen, Chen Sisi lebih dari mengagumi dan berharap lebih. Mulai saat ini, panggil aku kakak perempuan. Apakah kamu mengerti? Kata Yu Qiansu. Yah, kakak perempuan, kata Chen Sisi. Dia secara tidak sadar berkata seperti itu dan tiba-tiba menjadi malu. Karena aku sudah menjadi kakak perempuanmu, kamu akan menjadi anggota keluarga Qin. Jika aku melihatmu bersama atau merayu pria lain, jangan salahkan aku sebagai kakak perempuanmu, kata Yu Qiansu. Melihat bahwa Yu Qiansu benar-benar tidak sedang membuat lelucon, Chen Sisi menjadi tertegun. Terlebih lagi jika dia mengatakan ini kepada guru mungkin akan mematahkan kakinya. Melihat ekspresi Chen Sisi yang kurang enak, Yu Qiansu kemudian berkata, apakah jika kamu menikahi Qin-chen, kamu merasa akan dirugikan? Meskipun kamu adalah orang suci sekte iblis, tapi jika kamu menerima Qin-chen, itu adalah berkah seumur hidupmu. Mendengar apa yang dikatakan Yu Qiansu, itu memang benar. Chen Sisi mulai berpikir, bakat bawaan Peng Lei sudah dapat dikatakan sebagai bakat bawaan puncak di Wuyu. Akan tetapi di hadapan Qin-chen itu tidak ada apa-apanya. Bahkan kehendak ilahi Kaisar Peng Xiaoyu dapat Qin-chen hancurkan. Bakat bawaan Qin-chen memang tidak ada duanya. Karakter seperti ini sangat menakjubkan. Di Wuyu, semua orang memuja ahli kuat yang menantang langit. Tentu saja Chen Sisi juga memuja karakter seperti itu. Jika sebelumnya Chen Sisi hanya mengagumi Qin-chen, sekarang dia benar-benar jatuh cinta kepada Qin-chen. Chen Sisi tersenyum sangat indah, matanya berkedip-kedip seolah-olah menunggu kepastian dari Qin-chen. Kalian teruslah berbicara, saya akan melihat kolam luar angkasa, kata Qin-chen. Yu Qiansu sangat pintar, tanpa pedulikan Qin-chen dia langsung mengambil seorang wanita untuk Qin-chen. Akhirnya Qin-chen tidak bisa mengatakan apapun, dan hanya berkata seperti itu untuk mengalihkan topik pembicaraan. Melihat itu, Chen Sisi menghela napas pahit, tidak tahu harus sedih atau senang. Qiansu, saya juga pewaris keluarga Ji. Jika saya menikah, saya akan mendapat dukungan dari seluruh keluarga Ji. Sepertinya tidak kalah dengan dukungan di belakang Chen Sisi, kata Jiruyu. Tiba-tiba dia berkata, namun dia sendiri tidak menyangka akan mengatakan itu. Akan tetapi dia juga sedikit berharap dan ingin melihat reaksi Qin-chen dan Yu Qiansu. Jiruyu, kamu adalah teman baikku. Jika Qin-chen menyukaimu, itu juga bukan tidak mungkin, kata Yu Qiansu. Awalnya dia sedikit tertegun, namun langsung berkata seperti itu dengan serius. Qin-chen hampir pingsan, keringat dingin menetes dari dahinya. Ucapan wanita-wanita ini membuatnya kewalahan. Oke, Qiansu, jangan bicara omong kosong lagi, kata Qin-chen. Dia menyesal telah memindahkan skeleton cabang dan gucang, dan hanya menyisakan 3 wanita dengan dirinya. Chen Sisi dan Jiruyu tiba-tiba sedikit marah, namun mereka tidak bisa mengatakan apapun lagi. Qin-chen sendiri langsung datang ke kolam luar angkasa. Terlihat sebuah kolam seputih susu. Yah, itu memang benar-benar kolam luar angkasa, kata Qin-chen, dan tanpa ragu Qin-chen langsung masuk ke dalam kolam luar angkasa. Setelah masuk, Qin-chen merasa sangat nyaman. Namun sesaat kemudian segelombang kekuatan luar angkasa yang sangat banyak langsung merembes masuk melewati pakaian Qin-chen dan masuk ke dalam tubuh Qin-chen dengan gila-gilaan. Hal ini membuat Qin-chen kesakitan dan hampir memuntahkan darah. Qin-chen! Yu Qiansu, Jiruyu, dan Chen Sisi berteriak di saat yang sama. Melihat Qin-chen yang nampak kesakitan, ketiganya ingin segera masuk ke dalam kolam untuk menolongnya. Jangan masuk, kata Qin-chen. Bahkan Qin-chen dengan tubuh luar angkasa dan tubuh suci abadi tiba-tiba kesakitan. Sesaat kemudian Qin-chen akhirnya menyadari ternyata alasan kesakitan ini adalah karena Qin-chen tidak membuka pakaiannya, yang menyebabkan kekuatan luar angkasa yang diserap tubuh Qin-chen menjadi tidak stabil. Segera pakaian Qin-chen dihancurkan. Setelah itu barulah Qin-chen merasa nyaman. Dan Qin-chen merasa ada beberapa kotoran dalam tubuhnya yang dibersihkan oleh kolam luar angkasa. Dan juga berendam di kolam ini akan mendapat peningkatan kekuatan. Ini juga baik untuk Yu Qiansu dan lainnya.
Kalian bertiga, cepat masuklah, kata Qin-chen. Yu Qianzu, Chen Sisi, Jiruyu melihat Qin-chen yang baik-baik saja. Mereka menghela napas lega. Lalu mereka bertiga akan masuk ke dalam kolam luar angkasa. Tunggu, untuk masuk ke dalam kolam luar angkasa, Anda harus menanggalkan semua pakaian Anda dan masuk telanjang. Jika tidak, kekuatan luar angkasa akan terhalang oleh pakaian dan kerusuhan akan terjadi, maka Anda akan dicabik-cabik oleh kerusuhan kekuatan luar angkasa ini, kata Qin-chen. Dia berkata dengan canggung, apa masuk ke kolam dengan telanjang? Tapi mereka wanita, sedangkan Qin-chen pria. Apakah kamu serius? Kata Jiruyu. Aku serius. Aku akan membelakangi kalian agar tidak melihat apapun, kata Qin-chen seraya berbalik. Hanya punggungnya yang terlihat. Namun Jiruyu dan Chen Sisi masih ragu. Apa yang kalian pikirkan? Dunia iblis ini sangat berbahaya. Jika bukan karena Qin-chen, kita mungkin sudah berakhir tragis, kata Yu Qianzu. Tanpa ragu dia langsung melepaskan semua pakaiannya dan berjalan masuk ke dalam kolam dengan telanjang. Chen Sisi, apa yang harus kita lakukan? Kata Jiruyu. Pada awalnya dia menganggap rendah gadis sekte iblis ini. Akan tetapi karena sekarang situasi mereka sama, mereka berdua menjadi sedikit akrab. Yang dikatakan Yu Qianzu benar. Jika bukan karena Qin-chen, mungkin saya sudah berakhir, kata Chen Sisi. Dia juga melepaskan pakaiannya dan berjalan masuk ke dalam kolam dengan telanjang. Aku tidak percaya, kata Jiruyu. Tanpa mendengarkan perkataan Qin-chen, dia langsung masuk ke dalam kolam dengan memakai pakaian. Di saat masuk, Jiruyu tidak merasakan apapun. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba dia merasakan rasa sakit yang sangat tajam menusuk-nusuk ke dalam tubuhnya. Merasakan itu, Jiruyu buru-buru mengaktifkan fisik bulan ilahi miliknya. Akan tetapi itu tidak berguna. Jiruyu memuntahkan darah dan wajahnya pucat. Qin-chen! Teriak Yu Qianzu dan Chen Sisi. Melihat Jiruyu yang seperti itu, mereka berdua panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mendengar teriakan ini, Qin-chen langsung berbalik. Di saat melihat Jiruyu yang masuk memakai pakaian, Qin-chen terdiam dan langsung mengguncang sosoknya, lalu meraih Jiruyu yang pingsan. Lalu mengalirkan esensi sejatinya dan menghancurkan pakaian Jiruyu. Mau tidak mau, tubuh telanjang Qin-chen dan Jiruyu sedikit terkena. Qin-chen menghela napas lega. Untungnya sebelumnya Jiruyu mengaktifkan fisik bulan ilahi. Jika tidak, mungkin dia sudah dihancurkan oleh kekuatan luar angkasa yang menakutkan di kolam luar angkasa ini. Qin-chen mengalirkan esensinya untuk sedikit menyembuhkan luka pada Jiruyu. Sesaat kemudian Jiruyu membuka matanya dan bangun dari pingsannya. Setelah bangun, dia merasakan sedang dipeluk oleh seseorang. Dan di saat dia menoleh, ternyata yang memeluknya adalah Qin-chen. Keduanya telanjang. Pelukan di kolam luar angkasa membuat kulit dan bagian tubuh mereka berdua beradu satu sama lain. Kamu, apa yang kamu lakukan? Di mana pakaianku? Jiruyu berkata dengan getir. Wajahnya memerah dan sangat malu. Tanpa sadar dia langsung menampar Qin-chen. Awalnya Qin-chen sengaja memisahkan jarak. Akan tetapi karena Jiruyu bergerak-gerak, alhasil lebih banyak bagian tubuh Jiruyu yang terkena langsung dengan tubuh Qin-chen. Kamu bajingan, aku akan membunuhmu, kata Jiruyu. Dia sangat malu, tangannya diangkat ingin menampar Qin-chen. Apa yang kamu lakukan? Qin-chen kesal dan menangkap tangan Jiruyu lalu melepaskannya. Jiruyu terkejut dan hampir jatuh. Segera Chen Sisi dan Yu Qianzu meraih Jiruyu. Jiruyu, apa yang kamu lakukan? Qin-chen telah menyelamatkanmu, kata Yu Qianzu. Menyelamatkan siapa? Jiruyu sangat marah. Seumur hidupnya dia baru kali ini berkontak fisik seperti barusan dengan seorang pria. Wanita ini aneh, aku bahkan tidak melakukan apapun. Mengapa dia sangat bersemangat? Qin-chen kesal, enggan untuk memperhatikan wanita-wanita ini, lalu berbalik sambil berkata, saya akan berkultivasi, kalian juga berkultivasi, jangan buang-buang waktu lagi. Jiruyu menghela napas dalam. Dia juga mengerti bahwa Qin-chen melakukan ini untuk kebaikannya.
Setelah ini selesai, ketiganya juga mulai berkultivasi di dalam kolam luar angkasa. Qinchen, Jiruyu, Chen Xixi, dan Yu Qianzu terus berkultivasi di dalam kolam luar angkasa. Setengah bulan kemudian, Jiruyu, Chen Xixi, dan Yu Qianzu merasakan bahwa kekuatannya telah sangat banyak meningkat. Sekarang mereka telah menyentuh tahap awal puncak martial sovereign. Ketiganya telah memadatkan 10 prinsip spasial. Mereka bertiga secara bersamaan mulai mencoba untuk menembus penghalang dan menerobos tahap tengah martial sovereign. Pada saat ini, Qinchen juga telah memadatkan 10 prinsip spasial sampai ke ekstrim. Akan tetapi anehnya, Qinchen tidak merasakan terobosan ke tahap tengah. Berbeda dengan Jiruyu, Chen Xixi, dan Yu Qianzu yang akan segera menerobos ke tahap tengah, Qinchen tidak merasakan terobosan. Sebaliknya, Qinchen malah merasa bisa untuk memadatkan prinsip spasial ke-11. Bagaimana ini mungkin? Seorang ahli martial sovereign normalnya hanya bisa memadatkan 10 prinsip spasial yang sudah menjadi batas. Akan tetapi, sekarang saya merasa bisa memadatkan prinsip spasial lebih dari 10. Apakah itu karena teknik kultivasi Kaisar 9 Surgawi? Yah, itu pasti karena Kaisar 9 Surgawi, kata Qinchen. Segera Qinchen mencoba memadatkan prinsip spasial ke-11. Percobaan pertama gagal. Setelah beberapa kali gagal, pada akhirnya Qinchen berhasil memadatkan prinsip spasial ke-11. Apakah saya benar-benar sukses? Kata Qinchen. Dia terkejut. Batas bagi orang normal adalah 10, tapi Qinchen lebih dari 10. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Qinchen belum pernah mendengar ada orang yang mampu memadatkan prinsip spasial lebih dari 10. Akan tetapi hari ini Qinchen melakukannya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah memadatkan prinsip spasial ke-11, tubuh Qinchen tidak berhenti, nampaknya masih bisa mengembun dan berusaha untuk memadatkan prinsip spasial ke-12. Memadatkan prinsip spasial ke-12 lebih sulit daripada ke-11. Namun singkat cerita, akhirnya Qinchen berhasil memadatkan prinsip spasial ke-12. Setelah berhasil memadatkan prinsip spasial ke-12, tiba-tiba sebuah napas yang menakutkan muncul di langit. Apakah itu kesengsaraan guntur? Tidak baik. Qinchen terkejut. Kesengsaraan gunturnya jauh lebih menakutkan dari kesengsaraan guntur Peng Lei. Jika itu sampai turun, maka Yu Qianzu, Chen Xixi, dan Jiruyu akan terkena dampaknya dan dibombardir oleh kesengsaraan guntur sampai menjadi abu. Namun sesaat kemudian, awan napas menakutkan itu tiba-tiba turun dan berubah menjadi awan-awan luar angkasa. Ternyata bukan kesengsaraan guntur, akan tetapi sebuah awan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya, kata Qinchen. Awan luar angkasa ini mengembun dan memberikan manfaat kepada keempatnya, dan aura keempatnya melonjak, dan boom! Qinchen, Yu Qianzu, Chen Xixi, dan Jiruyu menerobos tahap tengah secara bersamaan. Setelah menerobos, mereka berempat saling memandang satu sama lain sambil tersenyum. Saat ini kekuatan luar angkasa semakin kaya, masih bisa untuk meningkatkan kultivasi sampai ke tahap tengah puncak. Namun masalahnya adalah untuk berkultivasi memerlukan konsumsi batu asli dan pil obat. Namun ketiganya hanya memiliki sedikit. Yu Qianzu, Chen Xixi, dan Jiruyu mengeluarkan batu asli yang mereka miliki. Melihat itu, Qinchen tersenyum tipis. Singkirkan batu asli yang kalian miliki, kata Qinchen. Kemudian Qinchen mengeluarkan urat batu asli kelas tinggi yang sangat besar yang Qinchen kumpulkan sebelumnya. Melihat itu, ketiga Jiruyu cukup terkejut. Sebenarnya, Qinchen menjarah batu asli dari mana? Setelah sumber daya telah teratasi, mereka melanjutkan kultivasi di kolam luar angkasa. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, setengah tahun. Waktu berlalu hampir 1 tahun. Saat ini, Qinchen menghentikan kultivasinya. Pada saat ini, kultivasi Qinchen telah menyentuh martial sovereign tahap tengah puncak. Di sisi lain, Yu Qianzu, Chen Xixi, dan Jiruyu juga telah mencapai martial sovereign tahap tengah puncak. Qinchen membuka matanya. Setelah membuka mata, Qinchen melihat 3 gadis dengan tubuh mulus di depannya.
Saat ini kolam luar angkasa sudah hampir setengahnya dikonsumsi oleh budidaya keempatnya. Oleh karena surut hampir setengahnya, tubuh ketiganya dapat dilihat oleh Qingchen. Kendalikan matamu. Jiruyu orang pertama yang membuka mata dan langsung menutupi tubuhnya. Disusul Yukiansu dan Chen Shishi yang juga buru-buru menutupi tubuhnya. Salah paham. Ini salah paham. Kamu cepat berbalik. Qingchen buru-buru berbalik. Ketiganya berjalan ke tepi kolam lalu memakai bajunya masing-masing. Setelah itu Qingchen kemudian mengumpulkan cairan kolam luar angkasa yang masih tersisa. Cairan itu dimasukkan ke dalam cakram Gyeokyeon-kun. Setelah menerobos, Qingchen mengetahui bahwa cakram Gyeokyeon-kun memiliki ruang di dalamnya untuk menyimpan kekuatan luar angkasa. Ketahuilah, air kolam luar angkasa ini dapat dengan mudah menghilang. Selama dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan, itu akan langsung menghilang. Hanya item langka seperti cakram Gyeokyeon-kun yang bisa menyimpannya. Mengapa hanya kamu yang bisa mengumpulkannya? Kata Jiruyu, dia sedikit marah. Sesaat kemudian air kolam luar angkasa telah habis. Dan setelah surut, terlihat di dasar kolam banyak sekali terdapat kristal luar angkasa. Semua orang melongo melihat banyaknya kristal luar angkasa yang ada di dasar kolam. Kemudian Qingchen mengambil 1/4 dari kristal yang ada, sedangkan sisanya dibagikan kepada Jiruyu, Chen Shishi, dan Yukiansu. Mereka diselamatkan oleh Qingchen. Bahkan jika Qingchen mengambil semuanya, mereka tidak akan keberatan. Hei, ada reruntuhan di sini. Mengapa ada formasi di pintu masuk reruntuhan? Apa yang ada di dalam? Terdengar percakapan di luar reruntuhan. Terlihat ada 3 orang ahli. Mereka bertiga langsung berusaha untuk memecahkan formasi. Sesaat berikutnya mereka telah berhasil memecahkan formasi dan langsung masuk ke dalam reruntuhan. Pada saat ini Qingchen telah selesai mengumpulkan semua kristal luar angkasa dan melihat ketiga orang itu. Melihat Qingchen dan 3 wanita cantik yang ada di sana, ketiganya cukup terkejut. Apakah kamu mengenalnya? Kata salah satu dari mereka. Orang ini bernama Long Xiucheng dari keluarga Long, seorang ahli martial pemerintah Pahir. Ya, saya tahu. Dia adalah Qingchen yang mendapat 80 buah roh warna-warni dan yang membunuh orang-orang keluarga Long. Kata satu orang lainnya. Nampaknya orang ini adalah salah satu orang yang mendapat 3 buah roh warna-warni waktu itu. Maksudmu Long Lingpeng? Wah, beraninya kamu membunuh orang keluarga Long saya. Kata Long Xiucheng. Sesaat Long Xiucheng melihat jejak kolam luar angkasa. Apa ini? Sebelumnya pasti ada kolam luar angkasa di sini. Tapi mengapa sudah hilang? Nah, apakah kamu yang menghabiskannya? Di kolam luar angkasa akan banyak terdapat kristal luar angkasa. Cepat serahkan kepadaku kristal itu dan juga 80 buah roh warna-warni, kata Long Xiucheng. Yah, benar. Nah, berikan semua itu kepada Tuan Long Xiucheng, kata orang yang mengenal Qingchen. Sebelumnya dia sangat kesal karena buah roh warna-warni didistribusikan oleh seorang bocah. Namun karena dia tidak memiliki kemampuan sebelumnya, dia hanya bisa menerimanya. Namun sekarang dia mengikuti Long Xiucheng, dia sangat percaya diri. Qingchen mendengus dingin, malas untuk berbicara dengan orang seperti ini. Qingchen langsung mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang yang sangat kuat langsung menyapu, menghancurkan perisai pertahanan orang itu. Tuan Long Xiucheng, tolong. Sebelum dia bisa meminta tolong, cahaya pedang lebih dulu menebas tubuhnya. Jejak pedang mengalirkan darah, tewas, dan seluruh sosoknya menghilang tanpa jejak. 2 orang lainnya terkejut. Anak ini mampu membunuh ahli tahap tengah dengan satu ayunan pedang. Pantas raut wajahnya sangat tenang. Ternyata memiliki beberapa kemampuan. Nah, bukankah kamu terlalu arogan? Kata Long Xiucheng. Saya beri kalian kesempatan. Cepat pergilah. Jika tidak, kalian akan dibunuh di sini bersama, kata Qingchen. Long Xiucheng marah, dipermalukan oleh anak kecil. Bagaimana dia bisa menerimanya? Bahkan jika dia takut, dia akan melawan.
Segera sebuah harta muncul. Setelah muncul, harta itu berubah menjadi sebuah gunting raksasa dan dikendalikan, langsung menyerang ke arah Qin Chen. Di saat yang sama, Long Xiucheng juga menampilkan formasi domainnya. Ini adalah serangan habis-habisan Long Xiucheng. Dia mengerti bahkan ahli martial sovereign tahap tengah dapat dengan mudah dibunuh. Long Xiucheng tidak berani untuk main-main dan langsung menampilkan serangan terkuatnya. Sedangkan satu orang lainnya yang memegang arai pencari roh, dia merupakan master formasi. Dia langsung mengeluarkan beberapa bendera formasi dan mendukung serangan Long Xiucheng. Melihat gunting raksasa itu akan jatuh, Qin Chen langsung mengayunkan pedang karatnya lagi dan menebas, memotong gunting raksasa itu. Gunting raksasa itu terbelah dan retak. Apa? Long Xiucheng terkejut, dia buru-buru mendesak bloodline-nya. Segera sebuah serangan seperti meteor menerjang ke arah Qin Chen. Melihat itu, Qin Chen sama sekali tidak menghindar. Menurutnya, dengan tubuh luar angkasa dan tubuh suci abadi, serangan ini masih dapat ditahan. Boom! Serangan itu jatuh. Namun terlihat Qin Chen sama sekali tidak terluka. Qin Chen hanya mengusap-ngusap bajunya yang terserang dengan santai. Apa? Serangan barusan bahkan ahli martial sovereign di tahap akhir akan kewalahan dan terluka. Tapi anak ini sama sekali tidak terluka. Saya telah meremehkan anak ini. Ternyata kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan jauh lebih menakutkan dari yang saya pikirkan. Long Xiucheng ketakutan, keringat dingin mengucur di punggungnya. Tunggu, aku akan pergi, kata Long Xiucheng. Ingin pergi setelah menyerang, itu tidak bisa, kata Qin Chen dan langsung menebas lagi. Di sisi lain, seorang lainnya, master formasi, telah dikalahkan oleh satu tebasan Yuqiansu. Melihat itu, Long Xiucheng tidak berdaya, apalagi Qin Chen tidak memberinya belas kasihan. Sebuah jimat luar angkasa muncul di tangannya. Long Xiucheng nampaknya dia ingin melarikan diri. Namun bagaimana bisa Qin Chen membiarkannya? Dia langsung mengeluarkan segel pembalik surga dan dilayangkan ke arah kepala Long Xiucheng. Sesaat sebelum Long Xiucheng dapat melarikan diri, dia lebih dulu dihantam segel pembalik surga dan mati dengan mengenaskan. Di sisi lain, master formasi itu terkapar, tapi dia masih hidup. Jangan bunuh aku dari aula perangkat. Apakah kamu berani membunuhku? Kata orang itu. Qin Chen mencibir, hanya aula perangkat. Segel pembalik surga dikendalikan dan menghantam pria master formasi ini. Dia pun juga tewas. Setelah pertempuran, Qin Chen melihat sesuatu yang bersinar di dasar kolam. Setelah dilihat, ternyata itu sebuah manik-manik luar angkasa yang transparan. Apa ini? Mungkinkah kolam luar angkasa sebelumnya terlahir dari manik-manik luar angkasa yang misterius ini? Memikirkan hal ini, Qin Chen kemudian memasukkan manik-manik misterius ini ke dalam cakram Gyo Qiankun. Namun setelah masuk, itu nampaknya menyatu begitu saja dengan cakram Gyo Qiankun. Qin Chen bingung, namun Qin Chen tidak memikirkannya. Ayo pergi, kata Qin Chen. Setelah menarik semua cincin penyimpanan Long Xiucheng, Qin Chen dan 3 wanita pergi dari sana. Sesaat setelah Qin Chen pergi, beberapa orang sampai di reruntuhan. Mereka semua memakai jubah master formasi. Nampaknya mereka adalah teman dari master formasi yang Qin Chen bunuh sebelumnya. Tuan, saya hanya merasa ada napas guntur di sini. Mungkinkah itu Peng Lei dari Kekaisaran Xuan Yuan? Hanya dia yang memiliki napas guntur. Siapapun itu, orang tua ini akan menyelidikinya. Di sisi lain, Qin Chen telah pergi jauh. Sesaat Qin Chen menghubungi skeleton cabang. Tuan, saya sekarang ada di reruntuhan istana. Tuan, cepat datanglah ke sini, kata skeleton cabang. Dengan segel penghancur jiwa yang ditanam pada skeleton cabang, Qin Chen dapat dengan mudah menghubunginya. Beberapa waktu kemudian, Qin Chen telah sampai di depan reruntuhan istana dan bertemu dengan skeleton cabang. Melihat Qin Chen, skeleton cabang langsung memberi hormat. Di mana Zhou Jiwei? Kata Qin Chen. Selain mereka, orang yang mengetahui bahwa Qin Chen yang membunuh Peng Lei adalah Zhou Jiwei. Fakta ini tidak boleh sampai menyebar. Tuan, jangan khawatir, ingatannya telah dihapus oleh saya. Dia tidak akan mengingat apapun.
Selama ini dia berkultivasi di sekitar sini. Akan tetapi setelah itu sepertinya dia juga masuk ke dalam reruntuhan istana ini, kata skeleton cabang. Qin-Chen menganggukkan kepalanya. Jika begitu, mungkinkah orang-orang dari istana berkabut juga ada di sini, kata Qin-Chen. Itu mungkin saja, Tuan. Selain itu, selama ini bawahan melihat banyak sekali orang yang memasuki reruntuhan istana ini, kata skeleton cabang. Qin-Chen mengerutkan kening. Pemanggilan yang dirasa Qin-Chen sebelumnya juga seharusnya berasal dari reruntuhan ini. Kalau begitu, ayo kita juga masuk. Ngomong-ngomong, skeleton cabang, pakai topengmu. Kemudian Qin-Chen menoleh kepada Jiruyu. Jika ada orang yang bertanya, katakan bahwa skeleton cabang adalah orang dari istana penegak hukum, kata Qin-Chen. Baik, Jiruyu menganggukkan kepalanya. Dia tidak banyak bertanya. Bagaimanapun skeleton cabang juga telah ambil bagian pada saat menyelamatkannya. Di saat Qin-Chen dan lainnya akan masuk, tiba-tiba sekelompok orang sampai di sana. Orang-orang ini berasal dari sekte kabut tersembunyi. Dan ada juga orang dari sekte lainnya. Beberapa dari mereka ada yang mengenali Qin-Chen. Kamu, ternyata kamu masih hidup, kata orang itu. Dia adalah salah satu orang di lembah waktu itu. Sebelumnya dia melihat Qin-Chen dikejar oleh martel Soperin Gucang. Dia tidak menyangka Qin-Chen masih hidup. Mendengar ini, Qin-Chen sedikit tersenyum. Apakah kamu berharap Qin ini mati? Kata Qin-Chen. Orang itu langsung berkata, tidak. Pahlawan muda Qin ini masih sangat muda, tapi sangat berbakat. Saya memaguminya, kata seorang penatua dari sekte kabut tersembunyi yang bernama Sang Wuji. Tuan ini terlalu memuji. Itu biasa saja, kata Qin-Chen. Qin-Chen, ayo kita masuk, kata Jiruyu. Baik, ayo. Tunggu, saya ingin tahu gadis ini berasal dari kekuatan mana, kata seseorang. Orang ini bernama Wei Starlet. Kamu siapa? Berani bertanya padaku, kata Jiruyu. Namun seseorang lainnya mengetahui bahwa Jiruyu berasal dari istana penegak hukum. Setelah mengetahuinya, Starlet tidak berani untuk bertanya lagi. Pahlawan muda Qin, bagaimana jika kita masuk bersama, kata Sang Wuji. Pada awalnya Qin-Chen tidak ingin pergi bersama mereka. Namun setelah mengetahui bahwa mereka datang ke runtuhan ini karena ada yang memberi pesan, dan ini terdengar sedikit aneh, akhirnya Qin-Chen masuk ke dalam reruntuhan istana bersama-sama dengan mereka. Di saat semua orang masuk, mereka merasakan esensi sejati di dalam tubuh menjadi tidak stabil. Pemandangan di dalam sangat-sangat kuno, sangat tua. Melihat pemandangan kuno ini, skeleton cabang terdiam. Apakah ada masalah? Kata transmisi suara Qin-Chen. Tuan, istana ini nampaknya adalah bangunan era purbakala ras iblis, kata skeleton cabang. Era kuno, berarti ini reruntuhan ras iblis. Apa sebenarnya yang dilakukan orang-orang istana berkabut dan orang-orang berpakaian hitam itu? Qin-Chen mengerutkan kening. Lorong di depannya sangat dalam dan gelap, tetapi jelas banyak sekali jejak kaki di tanah yang menunjukkan bahwa ada banyak orang yang telah memasukinya sebelumnya. Itu seharusnya menjadi banyak orang dari banyaknya pusat kekuatan. Dari jejak kaki yang terlihat, pasti orang yang masuk ke dalam sudah sangat banyak. Mungkin hampir seluruh orang yang memasuki alam kuno telah masuk ke dalam. Apa sebenarnya tujuan orang-orang berpakaian hitam itu, sehingga menarik seluruh orang untuk memasuki istana ini? Mungkinkah tujuan pihak lain untuk mengumpulkan semua orang lalu membunuhnya dalam satu gerakan? Gumam Qin-Chen. Dia menebak, namun di dalam hatinya dia samar-samar yakin bahwa itu bukan tujuan akhir mereka. Ayo pergi. Qin-Chen dan lainnya masuk ke kedalaman lorong. Setelah masuk, semuanya sampai di sebuah aula. Di sisi aula nampak sebuah pilar-pilar batu. Semua orang segera bergegas ke pilar batu. Yongye, apakah kamu tahu apa ini? Kata Qin-Chen. Yongye adalah nama skeleton cabang. Ini adalah arai totem ras iblis saya, kata skeleton cabang. Arai totem adalah arai yang digunakan untuk mengecek potensi dari jenius ras iblis. Qin-Chen terkejut, ada hal seperti itu. Pantas peradaban ras iblis lebih maju. Lalu apakah kamu bisa memecahkannya? Kata Qin-Chen. Saya tidak bisa.
Tapi Tuan jangan khawatir, karena orang-orang ini menerima panggilan untuk masuk, berarti mereka memiliki cara untuk memecahkannya, kata skeleton cabang. Sesaat seorang pria berjalan maju dan menyentuh pilar batu. Jangan, kata Sang Wuji, namun pemuda itu terlanjur telah menyentuhnya. Dan setelah disentuh, boom, pria itu meledak dan menjadi abu. Melihat itu semua orang terkejut. Sang Wuji, bukankah kamu mengatakan tidak ada bahaya di reruntuhan ini? Mengapa murid sekte pengembalian asal saya mati? Kata Yue Zhonghui dengan marah. Yue Zhonghui adalah penatua dari sekte pengembalian asal. Saudara Yue, pilar batu ini memang tidak berbahaya, tapi muridmu terlalu ceroboh, kata Sang Wuji. Tuan Sang Wuji, apakah kamu memiliki cara untuk melewati pilar batu ini? Kata Qin Chen. Ya, saya memiliki cara dari pesan ketua sekte yang dikirim kepada saya. Mulai sekarang kalian hanya perlu untuk mengikuti saya. Ingat, jangan sentuh apapun, kata Sang Wuji. Selanjutnya semua orang mengikuti Sang Wuji dan berjalan di antara pilar batu. Sesaat Qin Chen merasa aneh. Pilar-pilar batu ini sangat rumit, tapi Sang Wuji dapat dengan mudah menemukan jalan. Apakah mungkin semua informasi telah dikirim? Gumam Qin Chen. Sesaat kemudian mereka telah sampai di sebuah pintu. Semuanya ini adalah pintu masuk yang sebenarnya untuk memasuki reruntuhan. Namun saya mendapat kabar bahwa ada sebuah pembatas di pintu ini. Mari kita sama-sama pecahkan, kata Sang Wuji. Dia menjadi orang pertama yang menyerang pembatas. Disusul Wei Scarlet dan Yue Zhonghui. Wei Scarlet ini adalah seorang penatua dari Pangjiao kuno. Di sisi lain, Qin Chen merasakan aneh dan tidak nyaman berada di tempat ini. Qin Chen, mengapa aku merasakan selalu tidak nyaman di tempat ini? Kata Yuqiansu. Tidak hanya Qin Chen, tapi Yuqiansu, Jiruyu, dan Chen Sisi juga merasa tidak nyaman di tempat ini. Gadis cantik, jika kamu takut, kamu bisa bersama tuan muda ini. Tuan muda ini akan melindungimu, kata murid jenius dari Pangjiao kuno. Kecantikan ketiganya telah lama menarik mata mereka. Sebelumnya jenius-jenius dari Pangjiao kuno, sekte pengembalian asal, dan sekte kabut tersembunyi selalu menyapa Yuqiansu, Jiruyu, dan Chen Sisi, namun mereka semua diabaikan. Wanita-wanita cantik ini, saya heran. Mengapa mereka mengikuti seorang pria dari Papilun Pil bawah? Apa yang dia miliki? Orang-orang ini mencibir di dalam hatinya, merasa tidak puas dan cemburu. Beberapa saat kemudian setelah diserang oleh banyak orang, akhirnya pembatas larangan hancur. Setelah hancur muncul sebuah jalan lorong. Semuanya, ayo pergi, kata Sang Wuji. Dia memimpin jalan dan membawa semua orang masuk. Setelah di ujung jalan lorong, mereka sampai di sebuah koridor. Di koridor ini ada patung serangga. Serangga ini lagi, kata penatua Wei. Setelah melewati jalan pelangi, mereka banyak bertemu dengan serangga ini dan bertarung. Mereka tidak tahu mengapa di alam Yukuno bisa muncul serangga semacam ini. Banyak dari mereka belum mengetahui bahwa ini adalah alam alien, bukan alam Yukuno. Setelah sampai di tengah-tengah koridor, tiba-tiba segerombol boneka serangga yang tak terhitung jumlahnya yang tidak diketahui dari mana datangnya langsung menyerang semua orang. Melihat itu, semua orang panik, mengeluarkan senjatanya masing-masing dan menyerang serangga-serangga itu. Semuanya, ikuti aku. Kita harus keluar dari koridor ini, kata Sang Wuji. Segera semua orang mengikuti Sang Wuji ke ujung koridor sambil memblokir boneka serangga. Setelah melewati koridor, semua orang sampai di sebuah aula besar. Di bawah pemimpin jalan Sang Wuji, semua orang melewati aula besar dan sampai di sebuah hutan batu. Di hutan batu, semua orang melihat ada titik-titik ungu. Jika dilihat dengan hati-hati, titik-titik ungu ini adalah serangga-serangga api ungu yang sangat kecil. Melihat serangga-serangga ungu itu tidak bergerak, semua orang menghela napas lega dan terus berjalan. Sesaat satu serangga ungu jatuh ke pundak seorang ahli. Ahli ini bernama Pukang. Tiba-tiba serangga itu meledak dan Pukang terkapar. Setelah terkapar, tiba-tiba Pukang menjadi gila. Pukang, ada apa denganmu? Kata seseorang, nampaknya dia adalah temannya. Akan tetapi Pukang menjadi gila, liar dan mengayunkan pedangnya tanpa arah. Kekuatan ilahi Qin Chen memindai.
dan melihat bahwa jiwa Pukang telah terluka yang mengakibatkan dia menjadi gila. Hentikan dia sebelum serangga-serangga yang lain bereaksi. Namun sudah terlambat, serangga-serangga itu nampaknya sudah terbangun dan mulai menyerang semua orang. Semua orang berlari dan melawan dengan panik. "Tuan, ini sepertinya adalah serangga penghancur jiwa," kata skeleton cabang. Dia berkata dengan panik dan ngeri. Serangga penghancur jiwa adalah serangga kuno di ras iblis. Itu sudah lama punah. Skeleton cabang tidak mengerti mengapa tiba-tiba muncul di sini. "Tidak baik, aku tidak ingin mati. Ayo kita harus kembali. Penatuawe, ayo kita kembali. Ayo." Semua orang ingin kembali, namun tiba-tiba mereka dihentikan oleh Sang Wuji. "Semuanya, kita sudah setengah jalan. Ada harta di dalam," kata Sang Wuji. "Apa gunanya harta jika kita mati?" "Tapi saya dengar ada buah aturan di dalam yang bisa membuat seseorang memahami kekuatan aturan," kata Sang Wuji. Mendengar ada buah aturan, Penatua Wei dan Yue Zhonghui menjadi tertarik. Akhirnya mereka memutuskan untuk menerobos masuk lebih dalam. Melihat semua orang bergerak maju, menerobos serangga penghancur jiwa, Qin-Chen dan lainnya juga bergerak maju. Sesaat banyak ahli yang diledakkan oleh serangga dan menjadi gila lalu menyerang temannya sendiri. "Semuanya, jika ada orang yang telah diledakkan dan menjadi gila, bunuh saja." "Oke." Sesaat salah satu serangga meledak di depan Jiruyu dan Chen Sisi. "Hati-hati." Melihat itu secara spontan, Qin-Chen langsung melesat dan berdiri di depannya, lalu memblokir ledakan itu. Qin-Chen sangat yakin dengan kekuatan jiwanya dia tidak akan terpengaruh. Qin-Chen hanya merasa ada sesuatu yang menyerang jiwanya. Namun tiba-tiba api teratai hijau muncul dan membakar sesuatu yang menyerang itu, dan dihancurkan menjadi ketiadaan. Namun tiba-tiba cahaya pedang menyapu ke arah kepala Qin-Chen. Itu adalah serangan dari murid Pangjiao kuno. Jiruyu dengan buru-buru memblokir cahaya pedang itu. "Apa yang kamu lakukan?" kata Jiruyu. "Anak ini telah diledakkan oleh serangga ungu, maka sebentar lagi dia akan gila. Maka sebelum dia menyerang kita, saya lebih dulu akan membunuhnya," kata orang itu. "Siapa yang kamu bilang telah gila?" kata Qin-Chen. Dia bangun dan kembali sadar. Melihat itu semua orang terkejut. "Karena kamu tidak apa-apa, maaf saya salah paham," kata orang itu. Dia tidak menyangka setelah diledakkan Qin-Chen benar-benar tidak terpengaruh. Bahkan skeleton cabang juga tidak menyangka tuannya tidak terpengaruh. "Qin-Chen, apakah kamu benar-benar baik-baik saja?" kata Jiruyu dan Chen Sisi. Mereka khawatir karena lagi-lagi mereka diselamatkan oleh Qin-Chen. "Aku baik-baik saja, ayo kita harus cepat bergegas," kata Qin-Chen. Sesaat Qin-Chen mengaktifkan domain pedang, dan ternyata serangga-serangga itu tidak bisa masuk ke dalam domain pedang. Ketahuilah formasi luar angkasa dapat dengan mudah dilewati oleh serangga-serangga ini, tapi tidak menyangka domain pedang dapat memblokir serangga ini. Akhirnya Jiruyu dan Yukiansu juga menampilkan domain pedangnya, lalu dikombinasikan menjadi satu dan melindungi kelimanya. Ternyata ini sangat efektif. Pada akhirnya, Sang Wuji dan murid sekte kabut tersembunyi, Penatua Wei dan murid-murid Pangjiao kuno, juga Yue Zhonghui dan murid sekte pengembalian asalnya. Mereka semua memohon untuk dapat memasuki domain pedang Qin-Chen. Setelah mencapai kesepakatan, di mana di saat mendapat harta, Qin-Chen akan mendapat 10% lebih banyak, akhirnya Qin-Chen membiarkan mereka memasuki domain pedangnya. Setelah memasuki domain pedang, akhirnya mereka semua menghela napas lega, dan di bawah perlindungan domain pedang, semua orang bergegas maju. Aku harus membunuh anak ini di saat ada kesempatan. Setelah itu, maka ketiga gadis cantik ini akan jatuh ke tanganku, kata jenius yang menebas Qin-Chen sebelumnya. Dia berkata dengan seringai di wajahnya. Melihat seringai itu, Qin-Chen mencibir. Dengan kendalinya, sebuah celah muncul di domain pedang di dekat jenius itu. Segera serangga pembunuh jiwa menyerang ke arah jenius itu dan meledakkannya. Namun untungnya jaraknya tidak terlalu dekat. Akan tetapi Qin-Chen langsung melayangkan cahaya pedang dan memenggal kepala jenius itu. "Qin-Chen, apa yang kamu lakukan? Dia adalah jenius Pangjiao kuno saya," kata Penatua Wei.
Dia sudah diledakkan oleh serangga ungu. Seperti yang dia katakan, orang yang telah diledakkan harus segera dibunuh. Saya hanya melakukan apa yang dia katakan, kata Qin. Penatua Wei sangat marah, namun dia tidak bisa mengatakan apapun lagi. Dia mengerti bahwa Qin melakukannya dengan sengaja. Beberapa saat kemudian semua orang sampai di ujung jalan hutan batu. Terlihat serangga penghancur jiwa tidak lagi mengejar. Akhirnya mereka semua menghela napas lega. Terima kasih. Sang Wuji berterima kasih kepada Qin karena berkat domain pedangnya semua orang dapat selamat, walaupun ada banyak orang yang telah jatuh. Ayo pergi, kata Sang Wuji. Kemudian dia memimpin jalan ke gerbang istana. Setelah gerbang dibuka, semua orang melihat ada sebuah harta. Terlihat batu asli yang menumpuk seperti bukit, apalagi batu asli ini adalah batu asli kelas tinggi. Di samping batu asli ada beberapa tumpukan kristal darah. Dan yang menarik mata semua orang adalah sebuah platform di tengah-tengah. Dan di platform itu ada buah. Nampaknya buah itu adalah buah yang mengandung kekuatan aturan. Dengan buah ini, seorang ahli martial sovereign dapat memahami kekuatan aturan. Dan di masa depan akan lebih mudah untuk menerobos ranah martial emperor. Melihat itu, mata Penatua Wei dipenuhi dengan keserakahan. Sosoknya berkedip dan langsung mengguncang sosoknya ke arah buah aturan itu. Namun tiba-tiba dia dipentalkan oleh semacam formasi penghalang. Wei Starlet, apa yang kamu lakukan? Kata Sang Wuji. Penatua Wei mencibir di dalam hatinya. Pada awalnya dia ingin mengambil buah aturan itu secara langsung, namun tidak menyangka ada sebuah penghalang. Akhirnya dia hanya bisa tersenyum getir dan berkata, "Tidak apa, saya hanya ingin mencoba kekuatan penghalang dari arai pembatas ini." Oh, sebelum memecahkan batasan, mari kita alokasikan dulu hartanya, kata Sang Wuji. Tidak, lebih baik pecahkan dulu batasannya, baru setelah itu kita pikirkan tentang distribusi, kata Penatua Wei seraya melirik Yue Zhonghui. Ya, saya juga setuju, kata Yue Zhonghui. Wajah Sang Wuji jelek jika dialokasikan terakhir, dia takut akan terjadi konflik. Saya setuju dengan kalian berdua, tapi pembagian akan disesuaikan dengan kontribusi dalam memecahkan formasi. Siapapun yang berkontribusi lebih banyak, maka dia akan mendapat lebih banyak, kata skeleton cabang. Baik, saya setuju, kata Penatua Wei. Segera dia, Yue Zhonghui dan murid-murid lainnya bergegas menyerang formasi. Namun setelah beberapa serangan bersama, formasi sama sekali tidak terpengaruh sedikit pun. Tidak baik, jika terus seperti ini mungkin untuk memecahkan dengan paksa memerlukan waktu 1 bulan atau bahkan lebih, kata Penatua Wei. Biarkan aku yang mencoba, kata Sang Wuji. Dia langsung maju melihat-lihat formasi, dan di saat dia menyentuhnya, formasi benar-benar berfluktuasi. Melihat itu, Qin terkejut. Ini adalah formasi larangan ras alien. Bisakah Tuan Sang Wuji memecahkannya dalam sekejap, kata Qin. Nah, kamu hanya anak dari papilun pil bawah. Dari mana kamu bisa mengetahuinya, kata Penatua Wei. Di sisi lain, Sang Wuji terkejut di saat Qin mengetahui bahwa ini adalah formasi ras alien. Lalu dia menghentikan untuk membuka formasi dan berkata, "Saya hanya beruntung menemukan titik buta formasi, tapi untuk memecahkan formasi dalam sekejap, saya tidak mungkin bisa melakukannya. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda Qin bisa untuk memecahkannya," kata Sang Wuji. Tentu saja itu bukan tidak mungkin. Tetapi Qin ini ingin 10% lebih banyak harta jika berhasil memecahkan formasi ini, kata Qin. Oke, jika Tuan Muda Qin bisa memecahkan formasi dalam waktu 3 hari, saya setuju, kata Sang Wuji seraya melirik Penatua Wei dan Yue Zhonghui. Mereka berdua juga setuju, namun hatinya mencibir. Kenapa harus 3 hari? Saya akan memecahkannya dalam waktu kurang dari setengah hari, kata Qin seraya berjalan maju dan mulai berusaha memecahkan formasi larangan. Tidak sampai setengah hari, 2 jam kemudian, boom! Seluruh formasi telah berhasil dipecahkan. Melihat formasi telah hancur, Penatua Wei dan Yue Zhonghui langsung melesat ke arah buah aturan, berniat untuk mengambilnya secara langsung. Kalian berdua, apa yang kalian lakukan?
kata Sang Wuji. Dia langsung melesat mengejar keduanya. Kincen sendiri dia langsung melesat ke arah kristal darah, dikumpulkan dan ditarik ke dalam cincin penyimpanan. Sedangkan skeleton cabang dia datang ke tumpukan batu asli dan mengumpulkannya. Nah, ini bukan sesuatu yang bisa kamu kumpulkan, kata murid dari Pangjiao kuno. Beberapa orang mencegah Kincen untuk mengambil kristal darah dan menyerang Kincen. Kincen tidak basa-basi dan langsung menebas. Segera 3 orang dipenggal dengan mudah. Melihat itu, beberapa murid-murid lainnya mundur dengan panik. Mereka tidak berani lagi untuk menghentikan Kincen. Di sisi lain, Penatua Wei dan Yue Zhongqi telah sampai di depan buah aturan. Di saat mereka ingin mengambilnya, tiba-tiba dia tidak bisa meraihnya. Tentu saja ini adalah buah aturan, tidak sembarang orang bisa meraihnya. Sesaat skeleton cabang langsung melesat dan mengambil buah aturan itu. Nah, kamu telah membunuh 3 murid Pangjiao kunoku, matilah, kata Penatua Wei. Dia langsung melesat menyerang ke arah Kincen. Kincen menebas mengayunkan pedangnya ke arah Penatua Wei. Dengan satu ayunan pedang, Penatua Wei dipukul mundur. Sang Wuji, Yue Zhongqi dan yang lainnya terkejut. Penatua Wei adalah ahli martial perintah Pahir, tapi benar-benar tidak berkutik di bawah satu ayunan pedang Kincen. Di saat mereka terkejut, Yu Qiansu, Jiruyu dan Chen Sisi malah heran mengapa satu ayunan pedang Kincen tidak membunuhnya. Sepertinya Kincen sedikit menahan kekuatannya. Jika tidak, mungkin orang itu telah mati. Nah, kamu telah membunuh 3 murid Pangjiao kunoku. Apakah kamu pikir Pangjiao kunoku tidak akan membalas dendam? Kata Penatua Wei. Dia dan Yue Zhongqi bergandengan tangan ingin menyerang Kincen. Mereka sendiri yang pertama menyerang saya, kata Kincen. Sudahlah, sudah. Ayo masuk lebih dalam. Masih ada harta di dalam. Bagaimana jika aku memberikan 100 juta batu asli bagianku kepada kalian berdua? Tapi kalian berdua jangan bertarung di sini, kata Sang Wuji. Pada akhirnya mereka setuju dan memutuskan untuk melupakan masalah ini. Mereka semua pun di bawah pemimpin jalan Sang Wuji masuk lebih dalam. Hanya murid-murid dari sekte kabut tersembunyi yang nampak marah. Mereka tidak mengerti mengapa Sang Wuji memberikan batu asli bagian sektenya kepada Penatua Wei dan Yue Zhongqi. Kincen, apakah kamu menyadari Sang Wuji ini agak aneh? Kata Yu Qiansu. Benarkah? Kincen juga berpikiran yang sama. Perilaku Sang Wuji ini memang sangat aneh. Chen Sisi dan Jiruyu juga merasa aneh. Apapun tujuan pihak lain, kita harus selalu siap. Berpikirlah positif, mungkin dia adalah orang yang baik, yang tidak ingin ada konflik, yang hanya ingin secepatnya memasuki kedalaman istana. Kemudian mereka semua terus mengikuti Sang Wuji. Sesaat skeleton cabang melihat sesuatu. Tuan, saya melihat ada sesosok bayangan hitam yang mengawasi kita, kata skeleton cabang. Benarkah? Kincen mengerutkan kening. Sudah beberapa kali ada sosok hitam yang mengawasi mereka, namun Kincen tidak bisa melihatnya. Hanya skeleton cabang yang merupakan ras alien yang bisa melihatnya. Tuan, adapun Sang Wuji ini, bawahan merasa napas di tubuhnya sedikit akrab. Ini aneh, kata skeleton cabang. Bahkan skeleton cabang merasa aneh. Apa sebenarnya tujuan orang-orang berbaju hitam itu? Di bawah pemimpin jalan Sang Wuji, semua orang telah sampai di sebuah aula batu. Di aula batu ini nampak terdapat banyak tulang-tulang manusia yang tercecer di tanah. Di sisi tulang ini bahkan masih ada senjata. Melihat itu, semua orang mengerutkan kening. Mungkinkah ada pertempuran di sini? Semua orang tidak terlalu memikirkannya dan bergegas masuk lebih dalam ke aula batu. Sesaat kemudian mereka melihat terdapat banyak kamar batu. Melihat itu, Penatua Wei langsung datang ke kamar batu pertama dan langsung meninju. Pintu kamar batu. Pintu itu langsung terbuka. Di dalamnya nampak ada sebuah platform. Dan di platform ini tergeletak sebuah kristal merah. Ini kristal darah dengan ukuran besar, kata Penatua Wei. Dia sangat senang. Benda ini pertama kali ditemukan oleh saya, maka ini milik saya, kata Penatua Wei seraya ingin mengambil kristal darah itu. Namun sayang dia tidak bisa mengambilnya. Ada apa ini? Mengapa saya tidak bisa mengambilnya? Kata Penatua Wei.
Biarkan saya melihatnya, kata Sang Wuji. Dia juga mencoba mengambilnya. Namun sama dengan Penatua Wei, dia juga tidak bisa mengambilnya. Hei, walaupun ini tidak bisa diambil, tapi ini bisa langsung diserap, kata Sang Wuji dengan wajah terkejut. Penatua Wei langsung mencobanya, dan benar saja. Walaupun tidak bisa diambil, tapi kristal darah ini bisa langsung diserap. Yue Zhongkui dan lainnya segera membuka kamar batu lainnya satu persatu. Kristal darah, itu kristal darah yang sama, kata mereka. Setiap kamar batu ternyata semua isinya sama. Sama-sama kristal darah dan sama-sama tidak bisa diambil, hanya bisa diserap. Qinchen, Jiruyu, Chen Xixi, Yu Qiansu, dan skeleton cabang juga telah menempati kamar batunya masing-masing. Oke, saya memberi waktu 3 hari untuk kita menyerap kristal darah ini. Setelah 3 hari, selesai tidak selesai, kita akan pergi dari sini dan masuk lebih dalam, kata Sang Wuji. Segera semua orang mulai menyerap kristal darahnya masing-masing. Qinchen juga mulai menyerap. Menurut perhitungan Qinchen, kristal darah ukuran besar ini akan habis diserap dalam 1 hari. Dan setelah itu, Qinchen akan menyerap kristal darah biasa yang dikumpulkannya sebelumnya. Qinchen terus menyerap kristal darah. Kristal darah ini akan sangat bagus untuk meningkatkan tubuh suci abadi ke tingkat selanjutnya. Saat ini tubuh suci abadi baru di tingkat 6 puncak. Tinggal 1 langkah lagi untuk naik ke tingkat 7. Di sisi lain, skeleton cabang juga mulai menyerap kristal darah binatang sumber ini. Namun sesaat skeleton cabang melihat sebuah fakta yang membuatnya sedikit terkejut. Namun untuk saat ini dia menghiraukannya dan terus menyerap kristal darah. 3 hari kemudian setelah menyerap semua kristal darah, boom! Tubuh Qinchen meledakkan energi. Seluruh tubuhnya seperti melakukan transformasi. Dan tubuh suci abadi Qinchen benar-benar telah naik level ke tingkat 7. Qinchen langsung berdiri, mengepalkan tangan bersemangat. Wajahnya nampak sangat senang. Mulai saat ini, ahli martial pemerintah Pahir tidak akan bisa lagi untuk melukai tubuhnya. Qinchen menghela napas lega. Tidak peduli konspirasi apapun yang dilakukan istana berkabut dan orang-orang berbaju hitam itu. Setidaknya sekarang Qinchen akan dapat yakin bisa melindungi diri sendiri. Segera Qinchen keluar dari kamar batu, dan terlihat semua orang juga telah berhasil menyerap kristal darahnya masing-masing. Karena semuanya telah selesai, ayo kita lanjutkan perjalanan, kata Sang Wuji. Tuan, saya menemukan fakta bahwa, kata transmisi suara skeleton cabang, ia mengatakan penemuan yang baru saja ia ketahui. Apakah kamu yakin? Kata Qinchen. Skeleton cabang mengangguk. Yah, bawahan sangat yakin. Bagaimana bisa? Qinchen terkejut, mengerutkan kening dan wajahnya nampak sangat serius. Qinchen, ada apa? Yu Qiansu, Chen Xixi, dan Jiruyu serentak menoleh ke arah Qinchen. Kalian bertiga untuk selanjutnya ikuti aku, jangan lakukan apapun tanpa perintahku, kata Qinchen. Saya ingin melihat apa yang akan dilakukan pihak lain, gumam Qinchen. Kemudian semua orang terus mengikuti Sang Wuji dan terus bergerak maju. Sesaat kemudian mereka telah sampai di sebuah kamar batu yang luas. Di saat pintu kamar batu dibuka, swing, angin yin yang kuat yang sangat dingin menyapu. Terlihat ada 5 peti mati, 4 kecil dan 1 besar. Seluruh ruangan batu memancarkan hawa dingin yang membuat bulu kuduk semua orang merinding. Di setiap peti mati ada sebuah harta senjata. Senjata macam apa itu? Senjata penguasa tertinggi atau senjata artefak kaisar? Segera Penatua Wei menjadi orang pertama yang melesat dan meraih salah satu senjata pedang di peti mati. Disusul Sang Wuji dan Yue Zhongkui. Yu Qiansu ingin bergegas namun dihentikan oleh Qinchen. Pahlawan muda Qin, apakah kamu tidak menginginkan senjata ini? Kata Sang Wuji. Hehehe, bukannya tidak tertarik. Tapi ini sedikit aneh. Saya akan melihatnya lebih dulu, kata Qinchen. Mendengar ini wajah Sang Wuji nampak sedikit kecewa. Tinggal 2 peti mati yang masih tersisa. Segera 2 ahli langsung melesat dan memegang senjata di peti mati itu. Kelimanya telah memegang senjata di peti mati, akan tetapi senjata itu tidak bisa lepas dari tempatnya. Sekuat apapun mereka memegangnya, senjata itu tidak bergerak sedikit pun.
Di saat itu, boom! Tiba-tiba peti mati terbuka dan keluar 4 orang berbaju hitam dengan wajah pucat dari 4 peti mati. Energi Yin Qi menekan mereka. Cakar orang pucat itu langsung meraih kepala Penatua Wei dan Yue Zhongkui. Dari cakar itu mengalir sebuah kekuatan dan masuk ke dalam tubuh Penatua Wei dan Yue Zhongkui. Sedangkan 2 ahli yang menempati 2 peti terakhir, kepala mereka langsung dicengkram oleh cakar dan diledakkan. Seluruh sosoknya hancur. Semua esensi darahnya masuk ke dalam tubuh keduanya. Dan kedua orang dengan wajah pucat itu tiba-tiba mendapat kulit dan darah. Keduanya langsung loncat dan mendarat di hadapan semua orang. Semuanya hati-hati, kata Sang Wuji. Dia langsung kembali ke tim sekte kabut tersembunyinya. Orang mati dihidupkan. Apa yang sedang terjadi? Tuan Sang Wuji, tolong selamatkan Penatua Wei dan Penatua Yue Zhongkui. Sudah terlambat, jiwa keduanya telah dihancurkan. Itu sepertinya menjadi ahli dari zaman kuno, kata Sang Wuji. Bukan, itu menjadi cara untuk kepemilikan tubuh. Bahkan jika keduanya diselamatkan, itu bukan diri mereka lagi, tetapi menjadi orang lain, kata Qin Chen. Kepemilikan tubuh, apa maksudmu? Kata murid sekte pengembalian asal. Tidak, itu bukan kepemilikan tubuh. Orang pucat itu sepertinya tidak memiliki esensi. Dan itu sepertinya hanya teknik jahat, kata Sang Wuji. Wah, bagaimana Tuan Sang Wuji tahu betul? Apa itu karena kamu adalah bagian dari orang-orang pucat ini? Kata Qin Chen seraya tersenyum mencibir. Sang Wuji menggelengkan kepalanya. Ini pertama kali saya datang ke sini, bagaimana bisa saya menjadi bagian dari mereka? Tiba-tiba wajah Sang Wuji menjadi jelek. Apakah kamu mencurigaiku? Kata Sang Wuji. Mencurigaimu? Biarkan saya lihat siapa sebenarnya orang-orang ini. Kata Qin Chen. Pedang karat muncul di tangannya dan menebas. Langsung menghantam dada orang berbaju hitam itu, membelah dadanya. Namun sebuah energi Yin Qi menyelimuti dadanya dan dalam sekejap mata dadanya pulih kembali. Tanpa luka sedikit pun. Nampaknya dia abadi. Orang berbaju hitam itu langsung meraung. Dalam raungannya, gelombang suara langsung menyerang jiwa, menyapu semua orang. Hanya Qin Chen, skeleton cabang, dan Sang Wuji yang tidak terpengaruh. Sedangkan yang lainnya nampak kesakitan. Yu Qiansu, Chen Sisi, dan Jiruyu juga nampak kesakitan. Qin Chen, tempat ini sangat berbahaya. Ayo kita keluar. Orang berbaju hitam ini tidak bisa dibunuh, nampaknya dia abadi, kata Yu Qiansu. Sepertinya kita tidak bisa keluar, pintu masuknya telah tertutup, kata Chen Sisi. Semua orang menoleh ke belakang dan pintu masuk benar-benar telah tertutup. Wajah mereka semua tiba-tiba menegang. Jiruyu memegang pedang fearless-nya dan menebas ke arah pintu masuk. Namun pintu masuk benar-benar sudah tertutup. Ada kekuatan Yin Qi yang menyelimutinya. Hahaha, jangan sia-siakan kekuatanmu. Jika kita tidak menghancurkan formasi larangan, kita tidak akan bisa keluar dari kamar batu ini, kata Qin Chen seraya tertawa. Qin Chen, kamu masih bisa tertawa saat ini, kata Jiruyu. Kenapa tidak boleh tertawa? Jiruyu, Yu Qiansu, 4 orang berbaju hitam ini, apakah kalian tidak mengenal mereka? Kata Qin Chen. Jiruyu dan Yu Qiansu memandang ke-4 orang itu, namun mereka berdua sama sekali tidak mengenalnya. Ingatan Jiruyu dan Qiansu terlalu lambat, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan. Kemudian Qin Chen menoleh ke arah kedua orang berbaju hitam. Aku tidak percaya kalian abadi, kata Qin Chen. Dia langsung melesat dan menebas lagi. Yongye, yang lain aku serahkan kepadamu, kata Qin Chen. Segera Qin Chen dan skeleton cabang bertarung dengan kedua orang berbaju hitam itu. Terlihat Qin Chen dan skeleton cabang berada di atas angin. Kekuatan serangan mereka berdua sangat kuat, jauh jika dibandingkan dengan kedua orang berbaju hitam itu. Hanya saja kedua orang ini bisa dengan cepat pulih setiap mereka terluka. Lukanya itu dalam sekejap pulih. Pada saat ini Penatua Wei dan Yue Zhongkui tiba-tiba sadar dan 2 orang berbaju hitam yang mencengkeramnya tiba-tiba hancur dan menghilang. Sepertinya mereka berdua bukan lagi diri mereka, tapi sudah dikuasai oleh orang lain. Keduanya menyeringai. Mata Penatua Wei dan Yue Zhongkui nampak aneh dan berkata, Qin Chen,
aku akan membantumu. Semuanya, ayo bantu Qinchen, kata Sang Wuji. Dia juga menyeringai aneh. Yue Zhongqi, Penatua Wei, Sang Wuji, dan semua orang di sana di waktu yang sama bergerak menyerang. Hanya Yu Qiansu, Chen Sisi, dan Jiruyu yang tidak bergerak, karena Qinchen sudah berkata sebelumnya, jika Qinchen tidak memberi perintah, mereka tidak akan bergerak sedikit pun. Melihat itu, Qinchen dan skeleton cabang langsung berhenti bertarung, berbalik. Di saat yang sama, segel pembalik surga dan tombak hitam langsung dikeluarkan dan langsung membentuk pertahanan. Di saat yang sama, Sang Wuji, Penatua Wei, dan Yue Zhongqi yang awalnya akan menyerang dua orang berbaju hitam, tiba-tiba menyeringai dan malah bergandengan tangan dengan dua orang berbaju hitam itu. Kelimanya menggabungkan serangan lalu dilayangkan ke arah Qinchen dan skeleton cabang. Untungnya Qinchen dan skeleton cabang telah bersiap. Dengan segel pembalik surga dan tombak hitam, serangan gabungan kelimanya dapat diblokir. Jika Qinchen tidak siap, bahkan jika Qinchen dan skeleton cabang kuat, mereka berdua akan setidaknya terluka parah di bawah serangan gabungan mereka berlima. Penatua Wei, Penatua Yue, Penatua Sang, apa yang mereka lakukan? Yu Qiansu berseru nampak terkejut. Orang-orang dari sekte pengembalian asal, Pangjiao kuno, dan sekte kabut tersembunyi yang masih tersisa juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kalian, apa yang kalian lakukan dengan Linglung? Ini semua ulah Qinchen. Orang berbaju hitam yang memakai topeng itu bukanlah dari istana penegak hukum. Cepat tangkap mereka, kata Sang Wuji. Apa, mungkinkah yang dikatakan Penatua Sang benar? Kata orang-orang itu. Bagaimanapun Sang Wuji adalah penatua dari sekte kabut tersembunyinya. Kalian, jika kalian masih ingin hidup, datang ke sini. Mereka bukan lagi penatua sekte kalian. Kepemilikan tubuh telah diambil alih oleh orang lain. Bukan lagi penatua sekte kalian, kata Qinchen. Sekarang ada 9 orang yang masih tersisa. Orang-orang bodoh, tak berguna. Segera Sang Wuji melesat dan menghantam ke 9 orang itu. 2 diantaranya selamat karena buru-buru datang ke sisi Qinchen. Namun ke-7 orang lainnya terkena serangan langsung. Penatua Sang, kamu. Seketika mereka mati dan menghilang menjadi abu. Bagaimana kamu mengetahuinya? Kata Sang Wuji. Seluruh sosoknya menjadi sangat jahat. Dia penuh keraguan dan menatap Qinchen dengan dingin. Dia heran mengapa Qinchen bisa mengetahuinya, karena dia telah bersembunyi sangat dalam. Dan sepanjang jalan dia selalu bersikap baik, tidak pernah menunjukkan sedikit pun kecurigaan. Dari awal kamu memecahkan pilar-pilar batu itu, aku sudah curiga. Ditambah kamu sangat akrab dengan tempat ini. Kamu mengatakan bahwa kamu mendapat semua informasi dari master sektemu. Namun saya juga memiliki slip giok pengirim informasi sekte kabut tersembunyimu. Tapi itu tidak akan bisa mengirim berita sebanyak itu. Dan yang paling membuatku semakin yakin adalah kristal darah ukuran besar itu. Kristal darah? Memangnya kenapa kristal darah itu? Kata Sang Wuji. Kristal darah itu masih segar, yang menandakan bahwa binatang aneh baru saja dipenggal. Sama sekali bukan harta peninggalan dari zaman kuno seperti yang kamu ucapkan, kata Qinchen. Apa, kamu bahkan bisa melihat lamanya penyimpanan kristal darah? Kata Sang Wuji. Dia sedikit terkejut. Faktanya, Qinchen sama sekali tidak bisa melihatnya. Namun yang bisa melihatnya adalah skeleton cabang. Saya pada awalnya sedikit bingung mengapa kamu memberi kami kristal darah ukuran besar itu. Namun sekarang saya baru mengerti setelah menyerap kristal darah itu. Kamu dapat dengan mudah menduduki tubuh Penatua Wei dan Yue Zhongqi. Dan juga untuk menyamarkan penglihatan orang lain agar kalian tidak terdeteksi. Seperti saya juga bahkan tidak menyadari bahwa Sang Wuji ini bukanlah Sang Wuji yang asli. Sang Wuji yang asli telah tidak ada dan tubuhnya telah diduduki oleh orang lain, kata Qinchen. Qinchen, siapa orang-orang ini? Mungkinkah mereka adalah ahli-ahli yang hidup di reruntuhan ini? Kata Yu Qiansu. Apakah kalian benar-benar tidak mengenali orang-orang ini? Kata Qinchen. Yu Qiansu dan Jiruyu tertegun. Ini kali kedua Qinchen mengatakan itu. Namun keduanya tidak pernah melihat orang-orang ini sebelumnya. Namun di saat keduanya dengan hati-hati melihat baju hitam orang-orang ini,
Tiba-tiba sebuah ingatan samar terlintas di kepalanya. Qingchen, apakah orang-orang ini adalah orang-orang bertopeng dari istana penegak hukum saya? Kata Jiruyu. Yah, itu benar. Mereka adalah 20 orang lebih berbaju hitam dan bertopeng yang dibawa oleh istana berkabut. Seharusnya Sang Wuji ini juga salah satu dari mereka, kata Qingchen. Bagaimana ini mungkin? Mengapa mereka melakukan ini? Itu berarti istana berkabut juga pasti terlibat, kata Jiruyu. Yah, itu seharusnya konspirasi istana berkabut dan orang-orang ini juga adalah ras alien, campuran ras manusia, keturunan ras campuran. Dan juga ini bukan tempat rahasia di alam Yukuno, tapi tempat ini adalah benua ras alien, dan merekalah yang telah membuka jalan menuju tempat ini. Mendengar ini, Jiruyu, Chen Xixi, dan Yukiansu terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Di sisi lain mendengar ini, Sang Wuji nampak marah dan terkejut lalu berkata, "Siapa kamu? Mengapa kamu tahu begitu banyak? Tidak sembarang orang bisa mengetahui identitas keturunan campuran. Bahkan orang-orang istana berkabut tidak mengetahuinya. Tapi Qingchen benar-benar mengetahuinya. Mungkinkah kamu orang yang memperbudak Luo Mengki sebelumnya?" kata Sang Wuji. "Kamu tidak perlu tahu, aku tahu dari mana. Sekarang ayo katakan, apa tujuan kalian? Mungkinkah kalian ingin menempati tubuh-tubuh orang-orang dengan kekuatan pengaruh besar di daratan dan mengendalikannya?" Ini sangat mungkin. Bahkan Qingchen sendiri tidak dapat mendeteksi seseorang yang diduduki atau tidak. Qingchen tidak bisa membayangkan berapa banyak tubuh orang berpengaruh yang telah diduduki orang-orang ini. "Sangguan Cinder, apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Apakah kamu ingin ras alien ini menguasai daratan?" "Kamu tahu terlalu banyak." Wajah Sang Wuji kembali tenang. Aura membunuh melonjak dari tubuhnya. Bunuh mereka semua. Adapun Qingchen dan orang bertopeng itu, tangkap keduanya dan lakukan kepemilikan tubuh. Saya ingin melihat rahasia apa yang ada pada mereka berdua, kata Sang Wuji. Segera dia langsung menyerang, disusul Penatua Wei, Yue Zhengqi, dan 2 orang berbaju hitam. Mereka juga menyerang ke arah kelompok Qingchen secara bersamaan. "Hahaha, nah, kamu telah mengetahui identitas kami. Hari ini kamu tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup," kata Sang Wuji. Energi hitam iblis memenuhi telapak tangannya dan langsung menyapu ke arah Qingchen. Namun Qingchen dengan mudah memblokirnya. Mustahil. Sang Wuji terkejut. Bahkan ahli martial sovereign tahap akhir mungkin akan ditangkap dengan mudah oleh serangan itu. Segera Sang Wuji menyerang lagi. Namun lagi-lagi Qingchen tidak terdampak apapun. "Apakah kamu sedang menggelitik saya?" kata Qingchen. Setelah tubuh suci abadi naik ke tingkat 7, serangan semacam Sang Wuji ini dapat dengan mudah ditahan tanpa rasa sakit sedikit pun. "Bunuh yang lain, saya ingin melihat apakah anak ini masih akan sesombong itu," kata Sang Wuji. Pada saat ini, Penatua Wei, Yue Zhengqi, dan 2 orang berbaju hitam telah sampai di depan Jiruyu dan lainnya. Sebuah jaring hitam yang dipenuhi energi iblis hitam menyapu ke arah mereka. Kedua orang murid sekte yang selamat sebelumnya yang melihat itu nampak ketakutan sampai kehilangan kewarasannya. Domain pedang. Jiruyu dan Yukiansu mereka berdua langsung menampilkan domain pedang. "Kalian dari istana penegak hukum. Pada awalnya saya akan membiarkan kalian hidup. Namun karena kalian sudah mengetahui rahasia kami, maka kalian harus mati," kata orang yang menduduki tubuh Penatua Wei. Namun sesaat kemudian mereka terkejut karena di bawah domain pedang, serangan mereka semua sama sekali tidak mampu menerobos. "Apa? Ini tidak mungkin." Penatua Wei, Yue Zhengqi, dan lainnya terkejut karena kekuatan Jiruyu, Yukiansu, dan Chen Xixi lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Di sisi lain, Qingchen mengeluarkan Borderland Guntur. Di bawah serangan Guntur, pertahanan Sang Wuji langsung hancur dan tubuhnya diselimuti Guntur. Qingchen langsung meraih leher Sang Wuji. "Katakan apa tujuan kalian selain menempati tokoh-tokoh kuat di daratan? Pasti kalian memiliki tujuan lain kan?" kata Qingchen. Pada saat ini Sang Wuji nampak ngeri. Qingchen lebih menakutkan daripada yang ia bayangkan. Bahkan dia tidak bisa menahan satu serangan Qingchen. "Lepaskan dia!" Yue Zhengqi dan 3 lainnya di saat yang sama menyerang ke arah Qingchen untuk menyelamatkan Sang Wuji.
Jie jie jie, lawanmu adalah aku. Skeleton cabang langsung muncul di depan Qingchen. Dengan tombak hitam darah di tangannya, dia dengan mudah memblokir serangan gabungan keempatnya. Jie jie jie, kekuatan iblis yang lemah. Biar saya tunjukkan kekuatan iblis yang sebenarnya, kata skeleton cabang dan langsung menyerang. Di bawah serangan skeleton cabang keempatnya langsung dihempaskan dan jatuh dengan malu, nampak kesakitan. Siapa kamu sebenarnya? Kata keempatnya. Mereka marah dan juga terkejut, karena lawan juga mengeluarkan kekuatan iblis, dan kekuatan iblisnya lebih murni daripada kekuatan iblis mereka. Apakah ada manusia iblis selain kita di alam ini? Tanpa mereka tahu, skeleton cabang adalah iblis yang sebenarnya, bukan keturunan campuran seperti mereka. Cepat jalankan larangan formasi pembangkitan, kata Sang Wuji. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.